Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bersama saya Ibu Yuni, kali ini kita akan belajar cara membuat ulangan online menggunakan Google Formulir. Yang pertama kita masuk dulu ke akun Gmail yang sudah kita punya Bapak Ibu. Kita buka browser. Kemudian silakan Bapak Ibu login ke akun Gmail masing-masing. Di sini saya sudah login. Kemudian kita klik pada akun Google aplikasi ini ya. Kita klik kemudian pilih yang Drive. Nah, ini kita sudah masuk ke halaman Google Drive. Selanjutnya kita pilih menu baru. Kemudian ke bawah pilih lainnya. Kemudian pilih Google Formulir. Nah, ini adalah tampilan dari formulir kosong yang akan kita buat menjadi sebuah ulangan online. Di pojok kanan ini ada beberapa properties nih Bapak Ibu untuk kita bisa mengatur dari halaman formulir ini. Yang pertama ada sesuaikan tema, ada pratinjau, ada pengaturan atau setelan, kemudian kirim. Yang pertama karena kita akan membuat sebuah kuis atau ulangan menggunakan formulir ini, yang harus kita atur pertama adalah pengaturannya. Klik pada bagian setelan. Di sini pada menu umum, kita kosongkan saja semua. Kemudian presentasi ini kita kosongkan semua juga. Kemudian pada bagian kuis ini, kita aktifkan pada pilihan jadikan ini sebagai kuis. Ini diklik agar aktif. Maka menu-menu bawahnya juga akan menjadi aktif. Untuk rilis nilai, kita pilih yang nanti setelah peninjauan manual saja. Kemudian untuk responden, pertanyaan tidak terjawab, tak terjawab kita nonaktifkan, jawaban yang benar juga. Kemudian nilai poin. Nah, nilai poin ini kalau kita centang, berarti siswa ketika selesai mengerjakan soal terakhir akan bisa melihat nilainya. Tapi apabila tidak kita nonaktifkan, siswa tidak bisa melihat. Ini saya nonaktifkan saja. Kemudian simpan. Baik, kita sudah membuat, ini kok emailnya masih, ini kalau di sini emailnya masih diminta email, ini pengaturannya kita lihat lagi Bapak Ibu, ini berarti masih tercentang tadi. Nah, sudah tidak ada emailnya. Baik, ini sudah kita setting untuk menjadi kuis. Yang pertama kita buat header dulu. Header itu tampilan atas atau kop dari formulir ini ya. Jadi kita pilih pada bagian sesuaikan tema ini, diklik. Sudah banyak sekali nanti pilihan gambar yang sudah disediakan, kita tinggal pilih saja sesuai dengan tema dari formulir yang akan kita buat. Kita pilih yang kantor dan sekolah karena kita akan membuat ulangan online. Tinggal Bapak Ibu pilih gambar yang mana yang sesuai. Saya pilih yang ini saja. Kemudian sisipkan. Tunggu prosesnya. Ya, ini sudah ada headernya ya Bapak Ibu. Jadi formulir kita lebih terlihat eye-catching atau lebih menarik. Jadi siswa-siswa lebih mudah-mudahan lebih bersemangat karena ada gambar ini. Ini untuk warnanya bisa kita ganti. Ini pemilihan tema warna. Kemudian background atau latar belakang warnanya juga bisa kita ganti. Kalau ini pink bisa kita ganti sesuai yang sudah tersedia di sini ya. Misalnya saya ganti peach seperti ini. Baik, untuk header sudah kita ganti. Selanjutnya kita akan memberi judul formulir ini. Saya ganti menjadi penilaian akhir tahun. Apel 3 seperti itu. Kemudian untuk deskripsi, ini bisa kita isi dengan tata tertib dari ulangan online yang akan dilaksanakan oleh siswa. Misalnya, bacalah terlebih dahulu. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, pilihlah
jawaban yang paling benar ketika waktu ulangan. Ini waktu bisa kita informasikan kepada siswa jam berapa sampai jam berapa siswa bisa mengerjakan ulangan ini. Kemudian 4, ulangan ini hanya bisa dikerjakan 1 kali. Oke, tadi di pengaturan sudah kita atur nih Bapak Ibu. Oh ya, ini di umum batasi tanggapan ini harus dicentang kalau kita menginginkan siswa hanya bisa 1 kali mengerjakan ya. Jadi pada bagian setelan, bagian menu umum ini untuk email tidak usah kita centang. Kemudian untuk login perlu masuk ke formulir ini kita batasi 1 kali saja. Ini yang harus dicentang. Kita simpan. Ya. Kemudian kelima, kita nanti akan memasukkan token di sini ya Bapak Ibu. Masukkan token ulangan seperti itu. Ya, ini kita sudah membuat judul dan deskripsi dari ulangan penilaian akhir tahun yang akan kita buat soalnya. Selanjutnya kita akan langsung membuat pertanyaan pertama. Nah, biasanya di sini pertanyaan pertama kita minta siswa untuk masukkan identitas. Ya, kita masukkan pertanyaan nama lengkap. Untuk nama lengkap, di sini sudah ada pilihan opsi jawaban ya Bapak Ibu, tinggal klik saja pada bintang segitiga kecil ini. Untuk nama lengkap kita pilih jawaban singkat. Seperti ini. Kemudian jangan lupa pada opsi wajib isi ini wajib dicentang. Seperti itu. Selanjutnya kita buat pertanyaan kedua dengan cara menambahkan atau tambah pertanyaan menggunakan ikon tanda plus ini. Yang pertanyaan kedua, kelas. Untuk kelas, kita bisa pilih opsi pilihan ganda. Pilih yang pilihan ganda. Misalnya, saya akan ini membuat soal untuk 3 kelas. Misalnya kelas 9A, kemudian 9B, satu lagi 9C. Seperti itu. Nanti siswa menjawab dengan memilih salah satu sesuai dengan kelas mereka. Jangan lupa ini juga diaktifkan wajib isinya. Kita tambahkan pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya nomor absen. Untuk nomor absen kita pilih jawaban singkat. Ini biar siswa kemudian memasukkan jawabannya nanti. Ini juga diaktifkan menu wajib isinya, opsi wajib isinya. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan. Di sini kita akan memasukkan token Bapak Ibu. Jadi lembar formulir ini akan kita buat menjadi beberapa lembar, tidak hanya 1 lembar. Lembar pertama hanya khusus untuk siswa memasukkan data-data pribadi mereka. Tadi kita sudah memasukkan nama, kemudian kelas, dan nomor absen. Untuk menuju ke pertanyaan soal di lembar selanjutnya, kita meminta siswa untuk memasukkan token. Jadi token ini hanya kita bagi atau kita share sesuai dengan kelas tersebut. Oke, Bapak Ibu, jadi kita nanti bisa membuat token berbeda dari kelas 9A, 9B, dan 9C ini. Oke. Untuk pilihan token kita harus memilih pada opsi jawaban singkat. Nah, sudah seperti ini kita buat pertanyaan, masukkan token. Nanti tokennya kita share melalui grup WhatsApp kelas anak. Setiap anak nanti bisa kita buat berbeda seperti itu. Selanjutnya pada ini ya pengaturan pojok kanan. Gambar ikonnya titik 3 ini kita klik, kemudian klik pada validasi respon ini harus dicentang. Validasi respon kita pilih, nanti akan muncul angka. Nah, tinggal kita tokennya akan membuat
berupa angka, teks, panjang, atau ekspresi reguler. Di sini saya akan masukkan teks saja. Teks, kemudian ini pilih berisi, kemudian ini teksnya apa? Maksudnya tokennya akan kita beri apa? Saya beri misalnya sukses PAT. Nah, di sini token yang kita buat ini sensitif nggih Bapak Ibu. Sensitif itu maksudnya huruf besar, huruf kecilnya itu berpengaruh. Kalau di sini saya buat sukses PAT huruf S dan huruf P-nya huruf kapital. Kemudian untuk teks kesalahan khusus, misalnya nanti siswa memasukkan tokennya salah, maka akan muncul notifikasi bahwa tokennya salah. Jadi siswa harus mengulang masukkan token. Apa ya komentarnya? Token salah, ulangi kembali. Seperti itu. Kemudian ini juga jangan lupa centang wajib isi. Ya. Ini untuk lembar pertama. Untuk lembar kedua, yang harus kita pilih adalah tambahkan bagian. Jadi ini bagian pertama atau lembar pertama, kita akan buat bagian kedua khusus untuk soalnya saja. Kita klik pada tambah bagian ini. Ya, selanjutnya kita langsung tambahkan saja soal nggih. Sini. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini saya buat soalnya pilihan ganda semua nggih Bapak Ibu. Ya. Yang pertama misalnya pertanyaannya berapakah? Berapakah? Ini hanya soal saja. Nanti Bapak Ibu bisa bikin soal sendiri nggih. Ini kita pilih pilihan ganda. Opsi pertama misalnya jawabannya 1. Opsi kedua jawabannya 2. Opsi ketiga jawabannya 3. Ini ABCD nggih. Opsi keempat jawabannya 4. Ini nomor 1. Nah, untuk kunci jawaban kita klik kunci jawaban. Kemudian misalnya jawabannya 1, berarti jawabannya A. Kita centang seperti ini. Kita beri poin, jangan lupa nggih Bapak Ibu. Di sini saya akan hanya membuat contoh 5 soal saja. Yang satu soal itu nilainya 20. Karena nilai penuh atau nilai tertinggi nanti 100. Kalau sudah, kita pilih jawaban yang benar, kemudian poin, klik selesai. Ini soal pertama. Kemudian kita buat soal kedua. Soal kedua, mengapa misalnya? Ini juga opsi jawabannya, kita pilih yang pilihan ganda ya. Karena because and or. Ini silakan nanti Bapak Ibu buat soal sendiri nggih. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita pilih kunci jawaban yang benar. Misalnya because. Kemudian kita kasih poinnya 20. Selesai. Jangan lupa ini centang atau aktifkan wajib isinya. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Carilah misalnya. Jawabannya ya. Tidak. Yes. No. Misalnya. Ini kita wajib isi, kemudian masukkan kunci jawabannya. Misalnya jawabannya no. Poinnya juga 20. Selesai. Pertanyaan keempat. Kemanakah misalnya? Di sana, opsi kedua. Di sini. Ke sana.
ke sini. Ya, kita aktifkan wajib isi, kita beri kunci jawaban. Misalnya jawabannya di sini, kita beri poin 20. Klik selesai. Pertanyaan ke-5. Bagaimana misalnya? Ini pilih yang pilihan ganda. Bagaimana? Selalu. Jarang. Sangat sering. Tidak pernah. Misalnya seperti itu. Ya, kita aktifkan wajib isi, kemudian kunci jawabannya kita pilih yang benar, kita kasih poin 20. Ini sudah 5 pertanyaan ya Bapak Ibu. Tadi di atas ini pada bagian kedua dari 2 ini, bagian judulnya bisa kita isikan dengan pilihlah jawaban yang paling benar. Ini petunjuk pengerjaan soalnya. Baik, kita sudah membuat satu bagian pertama berisi identitas siswa beserta token untuk masuk ke bagian kedua atau lembar kedua. Lembar kedua ini berisi hanya soal saja. Soal saja nggih Bapak Ibu. Nah, seperti ini sudah selesai kita membuat soal ulangan penilaian akhir tahunnya. Selanjutnya kita akan melihat pratinjau. Pratinjau ini akhirnya ada di pojok kanan atas ini, gunanya untuk melihat formulir kita seperti apa jadinya sebelum kita rilis. Jadi kita klik dulu seperti ini sambil kita bisa mencoba. Ya, ini halaman pertama. Nah, tampilannya seperti ini nanti ketika siswa membuka formulirnya. Coba kita isi nggih Bapak Ibu, nama lengkap misalnya. Ini misalnya kelas 9A, nomor absennya 15. Tokennya tadi sukses ya, sukses PAT. Nah, di sini saya memasukkan token yang salah misalnya. Kemudian saya klik berikutnya. Di sini akan ada notifikasi token salah, ulangi kembali. Token yang benar tadi adalah sukses PAT, tapi huruf P-nya huruf kapital. Nah, seperti ini. Kemudian klik berikutnya. Nah, ketika token itu benar di input, maka siswa bisa lanjut ke lembar berikutnya untuk menjawab pertanyaan. Ya, tinggal kita jawab pertanyaan ini. Saya ngawur saja nggih. Seperti ini. Lupa tadi jawabannya apa. Nah, setelah siswa menjawab pertanyaan, tinggal dikirim. Selesai. Ya Bapak Ibu. Ini siswa kita sudah bisa membuat formulir, kemudian siswa menjawab. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Selanjutnya kita kembali ke formulir judul tadi, tanpa judul. Ini bagaimana cara kita membagikan atau men-share kepada siswa. Ya. Caranya kita klik menu kirim ini. Menu kirim. Kemudian apabila kita ingin mengirimkan formulir ini ke orang yang sudah kita tahu emailnya, tinggal kita masukkan saja emailnya di sini. Tapi karena banyak siswa, kita bisa menggunakan tautan. Kita klik pada ikon tautan ini ya, atau link. Kita klik. Nah, kita sudah mendapatkan tautan ini, HTTPS, bla bla bla, ini panjang sekali. Bisa kita pendekkan dengan klik pilihan perpendek URL ini. Nah, pendek seperti ini. Tapi saya akan mengajari Bapak Ibu bagaimana caranya memendekkan link ini, tautan ini, tapi dengan nama belakangnya spesifik ya. Misalnya kita membuat soal ulangan, nanti belakangnya juga kita buat ulangan seperti itu. Setelah ini tautannya kita dapat, kita salin. Klik tombol salin. Klik tombol salin, kemudian kita buka tab baru pada browser. Sini kita buka tab baru, kita buka situs gg.gg.
kemudian enter. Nah, gigi.gg ini adalah salah satu website ya atau situs untuk memperpendek URL atau link-link tadi. Tadi kita sudah mengcopy ya, menyalin link yang sudah diberikan dari Google Formulir tadi, kemudian kita masukkan ke sini. Kita klik kemudian kita pastekan. Ini masih panjang, kemudian kita pilih customize link. Nah, di sini kita sudah dapat tautan, tinggal kita buat ini tautan. Tadi kita buat untuk ulangan ya, kita bikin PAT-TIK 9A, misalnya 9A 2020. Berarti ini tautan for Google Formulir ini adalah tautan ini adalah kita peruntukkan untuk nge-link ke formulir PAT-TIK kelas 9A 2020. Kemudian klik shorten URL. Kita tunggu. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Akun link inilah, tautan inilah yang nanti kita copy. Bisa Bapak Ibu catat dulu, bisa Bapak Ibu copy kemudian taruh, kita titip di mana seperti bisa dicatat seperti itu. Ini yang nanti akan kita share, kita bagi ke grup WA kelas 9A pada saatnya nanti. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan memperlihatkan Bapak Ibu bagaimana kita melihat respon ketika siswa sudah mengerjakan PAT-nya. Ya, kita masuk ke Google Drive tadi. Nah, di Google Drive tadi kalau kita sudah membuat sebuah formulir, nanti akan terdapat filenya di sini. Ini ya tadi ya, penilaian akhir tahun ini sudah ada filenya. Di sini bisa kita beri nama formulirnya agar kita bisa mengidentifikasi ini formulir apa. Caranya klik kanan, kemudian ganti nama. Ini tadi kita namai dengan PAT 9A. PAT TIK misalnya 9A 2020. Oke, nah, ini sudah berganti ya Bapak Ibu. Ya. Kita untuk melihat respon siswa ketika sudah mengerjakan, kita double klik, kita buka ini formulirnya, kita masuk di sini. Nah, pada ini ya menu respon, ini kalau sudah ada angka satunya berarti sudah ada satu siswa atau satu orang yang merespon dari formulir kita. Tadi kan kita sudah mengisi satu ya, mengisi formulir ini. Jadi kalau kita punya 32 siswa dalam rombel ke-9A ini, mestinya ada 32 siswa nanti yang sudah merespon. Tinggal dibuka saja responnya ini. Nah, ini sudah ada matrik-matrik, bisa kita gunakan untuk analisa ya Bapak Ibu. Dari pertanyaan yang masuk, dari jawaban yang masuk. Nah, untuk melihat respon lebih jelasnya, kita bisa unduh dengan membuat spreadsheet atau Excel. Tadi saya ulangi, tinggal diklik pada bagian ini, kemudian aktifkan buat spreadsheet baru, kemudian buat. Kita tunggu. Nah, disinilah kita bisa melihat respon siswa. Respon siswa ketika menjawab ulangan PAT tadi ya. Di sini ada timestamp, kita bisa lihat tanggal berapa, jam berapa siswa mengerjakan. Jadi kalau kita tadi membuat rank bahwa soal ini hanya bisa dikerjakan dari jam 9 pagi jam 12, karena kita belum bisa men-setting ya, kalau di Google Form untuk men-setting waktunya belum bisa. Kita bisa lihat di timestamp ini. Jadi kalau siswa melewati waktu yang kita tentukan, bisa kita tanyakan. Seperti itu. Dan ingat tadi siswa hanya satu kali bisa mengerjakan PAT ini. Untuk skor sudah langsung keluar nih Bapak Ibu. Skor tertinggi 100, tadi saya mengerjakan hanya dapat 60, nilai 60. Ini ada nama, ada kelas, nomor absen, ini tokennya benar, kemudian ini adalah jawaban yang dipilih oleh siswa. Di sini sudah ada skornya gitu Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu susah-susah mengoreksi, sudah dikoreksi langsung oleh ketika tadi kita men-setting di awal. Ini cara untuk melihat respon siswa. Selanjutnya kita kembali ke Google Drive. Ya.
Oke, ini ada, kalau sudah kita buka responnya nanti akan ada 2 file nih Bapak Ibu, ini file dari ulangannya tadi, PAT-nya tadi, formnya, yang kedua responnya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu kan biasanya tidak hanya mengampu satu kelas saja ya, dan biasanya kita juga membuat soal juga sama dari beberapa rombel itu. Jadi kita tidak perlu mengulang membuat berkali-kali Google Form dengan pertanyaan yang sama, kita tinggal menggandakan saja atau mengcopy. Ini tadi kita sudah buat 3 kelas, 9A, 9B, dan 9C. Kita tinggal mengcopy 2 kelas lagi dengan pertanyaan yang sama. Caranya klik kanan pada formulir yang sudah kita buat, kemudian buat salinan. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah ada salinan yang kedua. Ini kita ganti namanya nggih Bapak Ibu. Kalau ini kelas 9A, ini kita ganti, klik kanan kemudian ganti nama PAT TIK 9B 2020. Oke. Oke, sudah. Kita copy satu lagi untuk kelas 9C. Ya, buat sesuai dengan jumlah rombel yang Bapak Ibu ampu. Kalau soalnya sama. Klik kanan, kemudian ganti nama PAT TIK 9C 2020. Oke. Nah, tadi kita sudah membuat link untuk kelas 9A nggih Bapak Ibu yang sudah kita catat sebelumnya. Untuk link yang ini tentu berbeda karena ngelinknya kan beda nggih Bapak Ibu. Tadi kita sudah buat link untuk 9A, sekarang kita akan buat link untuk kelas 9B. Kita buka form 9B. Nah, untuk tokennya mungkin kita bedakan nggih. Kalau tadi 9A itu tokennya sukses PAT, untuk kelas 9B mungkin berbeda. Bisa kita ganti, misalnya aku bisa, seperti itu. Dan Bapak Ibu juga harus mengingat-ingat token kelas 9A apa, kelas 9B apa, dan kelas yang lain apa yang akan kita share ke grup WA kelas kita tadi. Jangan salah nih Bapak Ibu, kalau salah nanti siswanya nggak bisa mengerjakan PAT ini. Ya, jangan lupa. Kemudian ini otomatis menyimpan ya Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu pusing mencari tombol simpannya mana, karena dia real time akan menyimpan semua perubahan yang kita lakukan di form ini. Baik, sudah kita ubah tokennya untuk kelas 9B. Ini bisa kita tambahi ya, misalnya ke TIK 9B, seperti itu. Kemudian kita kirim, kita akan membuat tautan yang berbeda untuk kelas 9B. Sama seperti tadi, kita klik tautan, kemudian ini kita perpendek URL, kita salin, klik salin, kemudian kita ke tab baru, kita masuk ke gg.gg, masukkan di sini, tadi yang sudah kita copy ya, kemudian customize link, kita buat tautannya namanya PAT TIK 9B 2020. Kemudian short link. Nah, ini sudah berhasil nggak Bapak Ibu? Nanti kalau misalnya ada notifikasi merah, itu berarti sudah ada yang menggunakan. Jadi kita harus diminta untuk mencari kata yang lain. Ya tinggal diganti saja, cari yang belum pernah dipakai orang lain. Nah, ini tadi tautan untuk 9B. Tadi sebelumnya kita sudah membuat tautan untuk kelas 9A. Ini dicatat sebelum nanti pada saatnya kita share kepada siswa untuk mengerjakan. Ya. Demikian Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini cara untuk membuat penilaian akhir tahun PAT ataupun ulangan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.